yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jawi atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu rekan wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jawi, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf, tata usaha, dan warga sekolah yang sempat hadir untuk kegiatan aksi nyata Pak DP Mangsa pada hari ini. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT kita hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama di ruangan ini mengikuti kegiatan aksi nyata dari beliau. Tak lupa juga salat kita sampaikan kepada yang besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata berbagai praktik baik dari Bapak Adi Firmansyah selaku calon guru penggerak angkatan 11. Materinya ini sangat baik sekali, terutama masalah manajerial, restitusi dan sebagainya. Ini akan sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi saya arahkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan seksama. Kepada Pak Adi Firmansyah selaku calon guru penggerak angkatan 11, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan. Silakan Pak Adi Firmansyah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung berdiri saja ya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jawi, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil TKM Bapak Rasul Ahmad. Yang kami hormati Ibu Guru Penggerak kami Ibu Emilda Safitri yang tersayang. Yang kami hormati ibu-ibu guru yang cantik-cantik, baik hati dan merawat. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang aksi nyata 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, penerapan budaya positif dari guru penggerak itu memiliki bukan saja efek atau pengaruh yang efektif, tetapi juga dia akan memasuki atau mempengaruhi sendi-sendi dasar dari pendidikan dalam satu sebuah sekolah. Nah, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang sifatnya baik, yang diarahkan atau memiliki pengaruh antar lini, baik itu dari kepala sekolahnya, wakilnya, stakeholdernya berupa guru pelajaran dan juga para pesertanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan memaparkan tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Jawi. Baiklah, kita akan mulai. Lalu dari model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus serta pengembangan komunitas berbasis aset tadi, itu akan memunculkan satu, realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap manusia itu memiliki perbedaan, mungkin dari segi cara berpikirnya, mungkin dari segi cara menginginkan sesuatunya. Maka hal-hal perbedaan itulah yang harus menjadi gambaran kita, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus mampu melihat bahwasanya setiap manusia ini memiliki karakter, sikap, budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam pandangan hidupnya juga akan memiliki perbedaan. Karena itu manusia diciptakan itu beragam, dan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Artinya baik dari cara berpikirnya, cara kebutuhannya, cara keinginannya, konsep dasarnya, mereka memiliki perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Bahkan orang yang kembar identik sekalipun, mereka akan memiliki sama, yaitu memiliki gambaran yang berbeda juga. Artinya apa? Ini sudah kodrat Allah. Ya,
Kalau kita lihat turunannya Bapak Ibu sekalian, teori motivasi, artinya semua perilaku memiliki tujuan. Ke bawahnya teori motivasi, satu untuk menghindari hukuman. Nah, teori motivasi ini bagaimana cara kita sebagai seorang terutama guru ya. Jadi ini bukan saja ke BK, bukan saja kesiswaan, tapi sebagai seorang guru kita menumbuhkan motivasi anak, memberikan dorongan moral kepada anak untuk menghindari hukuman. Kalau selama ini mungkin kita bersikap bertindak dengan cara hukuman. Nah, sekarang dengan menggunakan teori motivasi ini kita menghindari hukuman untuk mendapat imbalan. Nah, ingat pada kurikulum ke-13 kita terkenal dengan namanya punishment dengan reward. Artinya anak itu yang salah akan dihukum, yang benar akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah, tetapi dengan teori motivasi ini akan kita rubah mindset gambaran ini, ya, bahwasanya tidak semua itu harus dengan imbalan. Imbalan itu tidak mesti dalam bentuk barang berharga, tapi juga dalam bentuk penghargaan dengan kata-kata. Ya, hari ini saya lihat Andre rajin sekali, disiplin sekali, pakaiannya rapi, sudah ganteng sekali. Itu penghargaan kita terhadap seorang anak. Dan itu akan menjadi motivasi dia untuk mendapatkan penghargaan itu keesoknya. Ya, dan ini masih positif Bapak Ibu. Lalu berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, teori motivasi ini, ya, dengan cara kita seperti ini, kita agar bisa mendapatkan penghargaan. Karena takutnya anak yang kita hukum itu akan bereaksi negatif. Pada saat dia bereaksi negatif, maka dia tidak akan menghargai kita sebagai seorang guru, karena dia akan melawan. Nah, ini yang permasalahan yang harus kita hindari. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, maka motivasi intrinstiknya, artinya dari dalam dirinya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal adalah segala sesuatu yang mengarah kepada kata positif, ya, yang sifatnya umum. Artinya sesuatu yang disepakati secara bersama itu baik secara umum. Ya, kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain. Artinya itu tidak universal. Nah, dari sinilah, ya, setelah kita lakukan hal seperti itu, maka kita tumbuhkan keyakinan kelas pada anak-anak. Karena sifat ini, kebajikan ini untuk kita bersama, sifatnya universal. Misalnya gini, selama ini, ya, anak-anak meletakkan buku pada saat dia meminjam, ya, buku di perpustakaan diletakkan sembarangan. Lalu kita tumbuhkan keyakinan kelasnya, yaitu apa? Apakah itu benar? Salah, ya. Maka kita tumbuhkan rasa bertanggung jawab. Nah, rasa bertanggung jawab ini artinya apa? Anak-anak yang meminjam buku dikembalikan lagi ke tempatnya di mana dia meminjamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya, anak yang melanggar atau sering datang terlambat, apa keyakinan kelasnya? Maka keyakinan kelasnya adalah disiplin. Ya, maka harus tepat waktu. Kalau dia keluar main harus tepat. Begitu bunyi teng keluar main, maka mereka harus keluar main. Begitu bunyi masuk teng maka masuk. Artinya tepat waktu atau disiplin ini tidak mesti harus datang atau pulangnya saja, tapi segala sesuatu yang terkait dengan proses kegiatan pembelajaran itu maka harus tepat waktu. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi gini ya, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri,
agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Artinya apa? Kita harus memahami diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana diri kita ini bisa kita pahami, maka kita yang harus meresapi nilai diri kita seperti apa yang baik. Bagaimana caranya kalau kita misalnya kurang disiplin, maka kita tumbuhkan disiplin. Bagaimana kalau kita kurang menghargai, maka kita tumbuhkan rasa untuk saling menghormati dan menghargai. Nah di sini, ya, untuk model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus serta pengembangan komunitas itu masuk kepada 5 posisi kontrol. Ya, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kalau penghukum, ya, itu adalah karakter guru yang segala sesuatu tindakannya apabila peserta didik melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya hukuman. Kamu terlambat, usaha. Kamu terlambat, lari 5 menit. Nah, karakter penghukum ini harus kita hindari, Bapak Ibu. Karena di kurikulum merdeka ini kita harus bisa memahami, ya, memahami bagaimana kita bisa membuat anak itu merasa dihargai di sekolah tanpa merendahkan. Jadi penghukum dihilangkan. Kedua, pembuat rasa bersalah. Joni, Anda sudah datang terlambat, benar Pak. Sekarang Bapak tanya, dengan kamu datang terlambat, itu akan memberi contoh yang buruk nggak bagi teman-teman? Oh iya Pak. Kamu merasa bersalah apabila rekan-rekanmu banyak yang akhirnya datang terlambat gara-gara kamu. Nah di sini Bapak Ibu, guru juga tidak boleh membebani suatu permasalahan orang lain kepada anak yang lagi diberinya hukum. Ini kan berbeda. Nah ini konteks yang sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya teman. Nah teman ini ada positif, ada buruknya. Karena biasanya guru yang bentuk karakternya teman, biasanya dengan peserta didik itu dia akrab. Ya. Nah keakraban ini kadang-kala menjadi celah bagi siswa untuk tidak menghargai, ya, tidak menghargai kita sebagai guru akhirnya. Karena dia lama-lama merasa tidak simpul. Dia merasa tidak, gimana ya? Merasa tidak ada jarak. Akhirnya dianggapnya kita sebagai teman. Ya, pada saat dia membuat kesalahan, kita akan menimbul kata-kata kita. Ayo dong, jangan buat malu Bapak. Tolong ya, kalau bisa hargai Bapak. Nah, bahasa yang seperti ini juga karakter yang kurang baik. Ya. Jadi guru sebagai teman itu juga kurang baik. Mana yang akan kita tuju nanti ke poin 5? Ya, di poin 4 itu pemantau. Pemantau itu adalah guru yang mempunyai karakter. Dia mengikuti aturan yang ada dan dia akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Nah, pemantau ini sudah cukup lumayan baik. Tetapi ya masih ada beberapa hal yang menjadi celah bagi guru itu untuk mengalami degradasi dalam membentuk karakter anak. Lalu mana? Manajer. Manajer itu apa? Manajer itu ya adalah guru yang mampu mengkolaborasikan, membentuk, ya, dan memberikan keyakinan kepada peserta didik agar untuk kedepannya dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Nah seperti itu Bapak Ibu. Karakter ini yang kita tumbuhkan. Misalnya tiba-tiba ada anak kita yang berkelahi, kita panggil, Yuni, kenapa kau berkelahi dengan Julia? Ada apa masalah? Yuni akan menjawab, iya Bu, Julia ini rese sekali.
Setiap pelajaran saya, dia selalu mencontek saya. Akhirnya saya marah. Saya tunjukkan sikap saya yang tidak suka dengan tindakannya. Bahkan saya sampai menggebrak meja saya. Lalu apa? Seorang manajer, guru yang manajer, maka dia akan meredam terlebih dahulu. Oh, kalau menurut saya, yang Anda lakukan itu manusiawi. Ya, saya pernah di posisi Anda dan pernah melakukan hal yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah dengan yang Anda lakukan ini, ya, menurut Anda sudah benar atau salah? Kembalikan lagi kepada dia untuk berpikir. Akhirnya dia berpikir, sebenarnya salah. Salahnya di mana? Salahnya saya memarahinya sampai menggebrak meja, apalagi takutnya apabila sampai terjadi perkelahian. Nah, kalau seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang Anda sepakati? Tidak. Keyakinan kelas mana yang Anda salahi? Yaitu tidak saling menghargai. Seharusnya apa yang Anda lakukan sebagai seorang siswa tadi, apabila menghadapi hal seperti itu, seharusnya saya melapor kepada wali kelas, guru piket atau BK untuk mengatasi permasalahan saya. Nah, disinilah Bapak Ibu peran kita sebagai manajer itu tadi. Bagaimana anak itu begitu datang ke kita, ya, dia posisinya dihargai terlebih dahulu, didengari terlebih dahulu. Kita ambil permasalahannya, kita gali, kita buka, kita kuliti, dan kita tunjukkan. Coba Anda sadari, renungkan pada diri Anda, apakah sikap Anda benar atau salah. Nah, ternyata dengan cara yang seperti ini lebih efektif. Karena itu, seorang guru yang baik itu ya menjadi manajer. Ya. Dan menjadi manajer itu bukan saya saja, bukan Bu Imelda saja, bukan Pak Rajuli saja, tapi kita semua. Karena sikap yang seperti ini nanti akan menumbuhkan budaya positif, ya, akan menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana seseorang menyadari aturan yang ada itu dilaksanakannya tanpa dia merasa tertekan, ya. Artinya dia melakukannya memang sukarela, dia senang. Jangan sampai kita melakukan sebuah aturan di mana aturan itu membuat orang-orang di lingkungan kita tertekan, dan itu akan menumbuhkan hal yang negatif, aura yang negatif dalam perilaku anak. Oke, berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Itu karakter kita, survival. Bertahan hidup ini adalah memang kebutuhan dasar kita. Untuk bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah makan. Untuk makan, apa yang kita lakukan? Nah, di sini otak kita akan bergerak secara naluri kita. Ya, mencari makan, berusaha. Lalu kedua, penguasaan atau kekuasaan. Ini karakter yang tidak semua orang bisa miliki secara kodrat Allah. Tetapi secara alami kebanyakan manusia ada pada hal yang seperti ini, dominan seperti ini. Ya, penguasaan dan kekuasaan. Lalu yang ketiga, kasih sayang, rasa diterima. Nah, di poin ini kita harus mampu memiliki pemahaman pada lingkungan kita secara baik dan benar. Ya. Apabila ada peserta didik kita yang bermasalah, hal yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita berusaha menjadi orang yang bisa mendengarkan mereka. Kita beri kasih sayang kita dengan cara yang baik.
dengan hal seperti ini, ya, maka akan lebih mudah bagi orang untuk dinasihati, Bapak Ibu. Berikutnya adalah kesenangan dan terakhir adalah kebebasan. Oke? Dari sini kita mampu memahami bahwa disiplin positif itu seperti itu. Miskonsepsi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tantangan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Jadi, sebagai anggota masyarakat, ya, kita ini mau tak mau, suka tak suka, ya, ada konsekuensinya, ada aturan yang mengikat kita. Bagaimana cara kita bermasyarakat? Karena aturan ini tidak semuanya harus tertulis, Bapak Ibu. Tetapi ada juga aturan yang secara tidak langsung terbentuk dari konsep pemikiran masing-masing, yang sama tujuan, ya, untuk bisa dihargai. Nah, lalu dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, ya, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Benar sekali. Nah, budaya positifnya bagaimana? Kita tanamkan kepada diri peserta didik kita, murid-murid kita, ya. Bagaimana aturan dari konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan di lingkungan itu harus kita tumbuhkan pada diri kita masing-masing. Tanpa kita takut karena ada konsekuensi di sini. Apabila kita membuat keributan, kericuhan, hal yang negatif, itu ada konsekuensinya. Tetapi di sini, bagaimana kita menumbuhkan rasa kesadaran di murid itu tanpa dia merasa mengikuti aturan itu karena ada konsekuensinya, ya. Tapi yang kita tumbuhkan di sini, bagaimana anak itu bisa mengikuti aturan itu karena memang kesalahannya dan dia ingin menjadi orang yang benar-benar bisa menjaga sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ya, artinya begitu kita sudah buat keyakinan kelas, inilah keyakinan kelas ini kesepakatan kita bersama, peserta, didik, murid. Karena itu murid-murid harus menghargainya, karena ini kesepakatan mereka. Ya, kesadaran hadir dari dalam diri internal, sementara hukuman, penghargaan, memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan orang lain. Artinya kesadaran ini tidak perlu lagi, karena mereka melakukan itu karena keinginan mereka, karena sudah menjadi sebuah kesepakatan yang ada dalam nilai-nilai keyakinan kelasnya. Datang tepat waktu, saling menghargai, menjaga kebersihan, disiplin, ya, tidak membuat gaduh, menjaga ketentraman. Itu adalah siklus aturan yang mereka buat sendiri dan mereka akui untuk ikuti. Ya. Nah, di sini untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi di jalan dengan bertanggung jawab dan diskusi refleksi setiap saat. Artinya di sini kita juga lakukan secara kontinu, konsisten, ya, dan kita lakukan diskusi secara terus menerus, Bapak Ibu, ya.
Dan terakhir, langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhur. Ya. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita briefing dulu sebentar. Biar Bapak Ibu saya perhatikan agak lemas, lesu, semuanya silakan berdiri dulu, ya. Ikuti saya. Silakan berdiri dulu. Ya. Ya. Kata kuncinya, ya. Ikuti perintah saya. Jadi ikuti perintah saya. Jangan ikuti gerakan saya. Jadi yang diikuti adalah perintah saya, bukan gerakan saya. Baiklah. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang telinga. Ini cerdas-cerdas semua. Pegang kepala. Pegang perut. Masya Allah. Silakan dulu ya. Oke. Baru kali ini Bapak Ibu saya melakukan SBB. Semuanya konsentrasi masih tinggi. Ini menunjukkan kalau Bapak Ibu sangat berminat sekali ya. Berminat ini. Sambil makan snacknya tidak Bapak Ibu. Sambil minum-minum tidak apa. Kita sambilan saya menjelaskan. Berikutnya adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya. Di sini, segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Artinya restitusi ini, segitiga restitusi ini merupakan solusi, ya, untuk bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan pelanggaran pada peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada dialog, artinya kegiatan segitiga restitusi ini lebih menekankan pada berbicara. Kita ajak dialog, pendekatannya dengan berbicara, bukan dengan fisik, ya. Bukan dengan arogansi, bukan dengan emosi, tapi dialog, bahasa yang bersahabat. Lalu tanggung jawab, artinya kita sebagai guru menunjukkan tanggung jawab kita sebagai guru, dedikasi kita sebagai guru. Guru itu untuk digugu dan ditiru. Ya. Lalu ada pemulihan, ada alih-alih hukuman. Nah, apa alih-alih hukuman? Artinya hukuman yang kita lakukan itu, ya, tanpa disadari mereka sudah mereka lakukan dengan apa? Kesadaran diri mereka. Di situ titiknya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Hal yang kita lakukan adalah keyakinan kelas dulu. Kita kembalikan. Ada yang membuang sampah sembarangan. Ayo anak-anak, kita kemarin sudah sepakat loh. Itu ada catatannya, poin-poinnya yang Anda tulis sendiri, yaitu di depan ini tentang keyakinan kelas. Jadi apa yang harus dilakukan? Jaga kebersihan, maka mereka akan ambil sampah. Kalau hal itu tidak berhasil, maka konsekuensi. Tetapi konsekuensi ini tidak efektif Bapak Ibu. Maka hal yang dilakukan adalah segitiga restitusi. Baru ini yang dilakukan. Nah, di sini penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Artinya segitiga restitusi ini juga harus melihat kasusnya.
seberapa berat, seberapa besar dampaknya terhadap sebuah permasalahan peserta didik. Nah, di sini segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme. Nah, kalau sikapnya sudah terjadi perkelahian, bahkan menggunakan senjata, maka hal yang dilakukan adalah tidak lagi dengan kita anak-anak, apa yang kamu lakukan tadi benar atau tidak lagi, Bapak Ibu, karena di situ ada korban. Ya, maka tindakannya adalah apa? Di sinilah konsekuensi itu dimunculkan, ya, karena permasalahan sudah terlalu berat. Atau vandalisme. Vandalisme ini misalnya merusak, menghilangkan, ya, sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Misalnya di depan situ kan ada tulisan SMK Negeri 1 Cicawi. SMK-nya dicoret, dihapus menjadi tulisan TK. Nah, ini tindakan ini sudah bisa ke kriminal, Bapak Ibu. Apalagi mungkin pada saat dia melakukan itu di luar jam sekolah dan dia mengajak orang-orang yang sudah mungkin dewasa. Nah, ini efeknya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya. Keterbatasan politik, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, ini akan berdampak dengan keterbatasan politik atau intelektual, termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin juga kesulitan memahami proses segitiga restitusi pada peserta didik. Ya. Dan ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, ya, dampaknya. Oke. Jika murid, Bu Yuli, kalau sudah, dulu, saya lagi, iya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri murid kepada guru terlebih dahulu. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita panggil terlebih dahulu, kita gali dulu permasalahannya. Kenapa? Nah, kamu ini Ibu perhatikan rusing di dalam kelas. Kadang jahil, kadang kurang ajar dengan guru, kadang mengganggu temannya saat konsentrasi belajar. Nah, digali dulu Bapak Ibu, ya. Sehingga anak di situ setelah dia merasa, oh ibu ini tepat loh, saya nyaman dengan ibu. Ibu ini orangnya asik, pasti dia mau membantu saya. Baru dia bercerita bahwasanya apa yang dilakukan, ya, oleh dia itu semuanya karena ada efeknya, Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Kita bina perilaku dan kepercayaan. Berikutnya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Artinya segitiga restitusi ini kita guru yang menentukannya. Ya, apa hal yang harus kita lakukan? Oke. Miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektif restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Ya. Jadi miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman dalam cara pandang kita, Bapak Ibu. Apabila konsepnya sudah salah, maka tidak akan memberikan efektivitas yang tepat untuk melakukan restitusi. Ya. Oleh karena itu, ini akan berdampak negatif. Pertama,
restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilaku. Artinya kita itu mencoba murid menggali, mendorong murid itu untuk menggali dirinya sendiri, ya, mengenali dirinya sendiri. Apa yang dilakukan itu salah, Bapak Ibu. Ya, bukan kita yang memberitahukan, anak kamu ini Andi salah, kamu ini datang terlambat, salah, itu salah. Tapi coba kita dengar terlebih dahulu kesalahannya itu apa. Kita gali terlebih dahulu. Ternyata dia datang terlambat karena dia harus membantu orang tuanya terlebih dahulu. Karena kebetulan dia salah satu orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Karena itu mau tidak mau dia harus mencari nafkah terlebih dahulu pada subuh. Dan jam 7 baru selesai. Mau tidak mau baru dia bisa datang ke sekolah. Nah, disitulah kita gali terlebih dahulu. Bukan kita langsung menyalahkannya, ya. Apabila kita langsung menyalahkannya, ini terjadi diskonsepsi dan ini berbahaya. Ya. Di dalam aturan itu tidak ada dua. Kamu mau sekolah atau kamu mau berhenti, cukup berhenti dan mencari pekerjaan. Itu salah, Bapak Ibu. Itu bukan solusi. Karena dalam hidup ini semuanya itu pasti ada solusi. Ya. Kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Nah, ini yang dampaknya, ya, yang seperti yang saya bilang tadi. Akhirnya sudah, Pak. Kalau memang sekolah ini tidak bisa lagi, ya, memahami permasalahan saya, oke, saya berhenti sekolah dari sini. Saya akan membantu ekonomi orang tua saya. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu. Karena itu seorang guru yang bijak tidak seperti itu dalam memahami restitusi. Lalu ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator. Dia memfasilitasi, ya, bukan dia sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai teman, tapi dia sebagai fasilitator di sini, memfasilitasi, Bapak Ibu. Lalu dia juga bukan pengendali. Artinya apa yang muncul dari dalam diri anak itu memang keluar dari keyakinan dan kesadaran peserta didik itu sendiri, ya. Berikutnya, guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Dan pada akhirnya, ya, dari sikap restitusi ini, setelah dieksplorasi dengan menggali cara berpikir peserta didik tadi, maka keputusannya adalah hanya bertanggung jawab. Oke, kalau seperti itu, ajak bicara lagi orang tuamu, ya. Bagaimana kalau untuk membantu orang tuamu itu sampai jam 6, sehingga kau tetap bisa membantu ekonomi orang tuamu dan kau tetap bisa sekolah tepat waktu. Nah, itu yang harus bertanggung jawab. Artinya ada solusi di sini. Ya. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi, dan partisipasi aktif murid. Ya. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Ya. Terakhir dari permasalahan restitusi adalah jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Karena sudah kita kasih restitusi, artinya jangan lagi dihukum, Bapak Ibu. Ya, terutama yang TK. Nanti anak sudah direstitusi, dia sudah kepercayaan dirinya sudah baik, lalu setelah itu dihukum lagi. Kami skor 2 tahun. Kasihan anak tersebut, ya, tidak sekolah lagi kalau seperti itu. Ya, oke. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Iya, Bapak Ibu. Restitusi itu
memulihkan diri seseorang anak atau peserta murid dengan cara menimbulkan pada diri anak itu sendiri, dengan anak itu menggalinya dan merasakan apa yang ia lakukan itu memang salah dan perlu diperbaiki. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang mau tidak mau menjadi sesuatu yang sesuai dengan aturan. Konsekuensi. Bu Maria mencoret buku perpustakaan. Konsekuensinya apa? Mengganti buku perpustakaan atau membersihkan yang dicoret Bu Maria, kan seperti itu. Ya. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan murid. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu, atau saya langsung lanjut? Bagaimana? Bu Devi, mau tanya? Ya, silakan Bu Devi. Tanya apa? Sakit. Di BK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, restitusi tujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan itu gimana Pak? Dalam pelanggaran. Yang terdampak oleh Iya. pelanggaran. Terima kasih Pak ya. Ya, jadi restitusi yang seperti apa yang bisa memulihkan atau membangun kembali hubungan yang terdampak dari pelanggaran? Misalnya gini, kan restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa menyakiti atau memberikan sanksi dalam bentuk penghukuman kepada murid secara langsung. Misalnya murid melakukan keributan dalam bentuk pelanggaran perkelahian di dalam kelas. Maka hal yang kita lakukan adalah bagaimana caranya agar hal seperti ini bisa kita atasi permasalahan ini dan perkelahian tersebut bisa selesai dan tidak berlanjut, bahkan berkembang menjadi perkelahian yang lebih besar. Caranya adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Kita validasi dulu, kita memberikan keyakinan, ya, dan kita mendorong anak tersebut bahwasanya apa yang dilakukannya itu salah karena kesadaran dirinya sendiri, dan dia berusaha untuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati mereka untuk mulai menumbuhkan rasa kebersamaan di dalam kelasnya, ya. Oleh karena itulah peserta didik mau tidak mau, suka tidak suka dengan hal seperti itu, ya, maka akan menjadikan sebuah pemberian perbaikan untuk membangun kembali dari hubungan yang sudah terdampak dari bangsa. Ya, itu dia. Ya, oh Bu Yus sudah menunjuk seperti ini. Silakan. Yang mana Bu Yus baik? Yang kalau orang ambil ini, ada ini. Yang itu. Silakan yang mana? Kalau mau di sini, jangan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kalau misalnya ya, kita sudah memberikan penjelasan terhadap Cara restitusi lagi. ya restitusi tadi, tetapi apa yang kita berikan ke siswa itu tidak diterapkannya. Iya, apa yang kita beritahu dia cuma mengiyakan tapi tidak dijalankan. Ya, jadi itu ya. Permasalahan ini yang pasti ibu miskonsepsi. Ibu melakukan sebuah kesalahan
konsep dalam melakukan restitusi itu, sehingga ibu tidak bisa menggali dan mendorong anak tersebut untuk menyadari bahwasanya di alam sadarnya diri dia itu salah, sehingga ya yang muncul tidak ada hubungan itu menjadi baik, tetap terjadi pelanggaran. Ya. Karena itu Bapak Ibu, di sini selain kita harus menjadi manajer untuk meyakini peserta didik itu, kita juga harus menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik dan tepat, sehingga mereka merasakan bagaimana kita menyentuh hati mereka untuk melakukan perubahan ini, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi kalau kita mengalami kegagalan itu, maka kita pahami terlebih dahulu lagi. Apa sih kok dia masih melakukan pelanggaran itu? Ya, artinya kita segitiga restitusi kita kurang tepat. Maka kita gali lagi, kita dorong lagi, kita usahakan lagi agar pada akhirnya anak tersebut mampu merubah dirinya sendiri. Ya, oke, Bu Yus, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Ya, disiplin itu kalau dari bahasa Latin katanya disciplina, ya. Artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, Bapak Ibu, jadi secara tidak langsung disiplin yang kita pahami secara umum, ya, itu adalah kepatuhan. Ini salah. Ini yang disebut dengan miskonsepsi. Padahal makna utamanya disiplin itu belajar. Bagaimana saya harus tepat waktu? Maka dia belajar. Oh, saya datang hari ini jam 6 sampai sekolah jam 8. Coba saya datang jam 5. Maka saya akan datang jam 7. Itu dengan belajar. Tetapi di sekolah yang kita terapkan, begitu anak terlambat, kita hukum. Saya tahunya datang tepat waktu, tidak ada alasan. Nah, disiplin yang kita lakukan ini menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam diri anak-anak, karena mereka terpaksa, Bapak Ibu. Dan keterpaksaan ini secara efektif nantinya cepat atau lambat akan menjadi bumerang bagi kita. Ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Artinya kalau yang namanya nilai-nilai kebajikan positif itu efeknya itu universal, baik secara umum, bukan baik secara individu. Artinya disepakati secara umum, oh itu memang nilai yang baik. Ya, orang yang membuang sampah di tempatnya itu disepakati salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya sifatnya memang tolong-menolong, misalnya bersedekah. Ibu Evi bersedekah. Dalam Islam baik, dalam Kristen baik, baik. Dalam Hindu baik, karena diajarkan juga bersedekah. Ya. Oke, next.
Nah ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi sekarang kita tekankan pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Divisi kita ini ada poin membentuk karakter yang berakhlak, beriman, ya, pada anak didik kita. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, bergotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang diinginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan agar dicapai oleh setiap anak didik. Ibu, bapak bayangkan kalau seorang peserta didik kita itu orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anaknya religius pasti, ibadahnya baik, ya, akhlaknya baik. Lalu kedua dia mandiri, bapak ibu, dan orangnya akan membentuk karakter yang tidak manja, ya. Dia akan menjadi orang yang mampu untuk menerobos suatu permasalahan dengan cara dia, ya. Bernalar kritis, orangnya reflektif. Dia akan melihat segala sesuatu permasalahan itu, ya, dengan cara berpikirnya. Apakah notabene yang kita ungkapkan sebagai seorang guru ini sudah benar atau tidak? Maka di situ ada kritisnya dia. Apabila salah dikatakannya, mampu, ya, karena dia sudah mandiri tadi, nalar kritisnya maju, maka dia berpatokan. Menurut yang ini bu, pendapat dari ini tidak seperti yang ibu bilang. Ya. Oke. Berkebinekaan global. Artinya orangnya memang sudah bisa pluralisme, menghargai semuanya. Dia bisa berteman dengan orang Kristen, dia bisa berteman dengan orang Hindu, dia bisa berteman dengan orang Islam, dan dia bisa menghargai. Jadi kalau kita yang beriman dan bertakwa, bagaimana cara kita menghargai orang yang berbeda agama? Toleransi. Dan toleransi itu boleh kita lakukan selama itu tidak berkaitan dengan akidah kita. Ya, artinya kalau toleransi harus ada batasan juga berarti, walaupun sifatnya global. Kalau kita sholat, ya sholat secara kita. Masa kita sholatnya secara Hindu atau Nasrani? Kan tidak mungkin. Ya, seperti itu. Lalu bergotong royong. Orangnya sosialnya tinggi. Begitu dilihat dia kelas itu kotor, ayo rata-rata semua. Dia muncul inisiatif mandirinya tadi, dia duluan. Hanya membuat teman-temannya tadi, oh iya ya, ini kelas kita bersama. Terakhir kreatif, orang yang kreatif. Apabila dia datang terlambat dengan menggunakan motor, maka dia berpikir bagaimana dia bisa datang tidak terlambat dengan menggunakan motor, ya, mungkin waktunya atau motornya dimodifikasi, ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju jawabannya? Sekarang, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, yang setuju berarti masih menghukum. Ya? Iya. 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 Nah, jadi Pak, di kita bukan langsung anak itu salah kita hukum. Ya. Karena itu kalau hukum itu seperti itu Pak. Jadi ada salah hukum. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan segitiga restitusi itu kita gali Pak. Kamu tadi sudah melakukan kesalahan atau tidak?
Oh iya, wajar manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan datang terlambat. Nah sekarang Bapak tanya, datang terlambat itu baik atau buruk? Pasti dijawabnya buruk. Kenapa buruk? Nah, karena tidak disiplin, karena tidak tepat waktu. Nah kalau tidak tepat waktu, apa yang Anda lakukan ini salah atau tidak? Nah itu akan lebih efektif. Jadi menimbulkan rasa bersalah dalam diri dia sendiri, dianya, bukan karena dipaksa. Karena yang kita lakukan dengan hukuman curang, berani, lompat, ternyata tidak efektif. Ya, di sini yang kita bangun. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar atau tidak? Nomor 2. Benar atau tidak? Ya, setuju atau tidak setuju? Hah? 50-50. Ada yang mau minta bantuan teman? Iya. Pak Adil? Saya secara pribadi, ya, kalau menurut saya secara pribadi pemberian hukuman dengan hal positif itu konteksnya dulu bagaimana. Kalau konteksnya tetap hukuman, rasanya saya tidak setuju. Tapi kalau konteksnya itu mengarah kepada disiplin positif, saya setuju Pak. Misalnya datang terlambat tadi diganti dengan datang tepat waktu dan sebagainya. Seperti hukuman ini, apakah memang benar konteksnya itu mengganggu pembelajaran atau memang ada limit waktu ekstra untuk anak-anak yang terlambat atau masih ada kompensasi seperti itu? Terima kasih. Selama kata hukuman, maka kita sepakati kita tidak setuju. Karena benar kata para juri tadi ada konteksnya. Ya, dia sudah datang terlambat lagi. Kita hukum lagi. Positif membaca. Setelah dihukum membaca, kita suruh masuk. Seharusnya anak tadi terlambat 15 menit, kita suruh membaca 15 menit, jadi setengah jam ya. Dia kehilangan waktu. Nah maka itu akan berdampak positif dan kepada anak? Tidak Bapak. Tapi kalau misalnya dengan segitiga restitusi tadi, kita akan menggalinya, memberi pemahamannya, ya. Memang benar sama 15 menit juga Bapak. Jadi dia terlambat 15 menit, dia ada 15 menit. Tapi di situ ada efeknya. Kalau membaca sudah saya sudah jadi hukuman saya, ya. Tapi kalau misalnya dengan segi tiga restitusi, kita mendorong dia untuk menggali dirinya sendiri, dia akan sadar, iya saya salah, ya. Saya sudah melanggar. Itu Bapak. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju memberi penghargaan? Reward. Siapa yang dapat nilai 100, ibu beri permen. Ya. Atau bapak berikan hadiah mobil ras hitam. Ya. Atau misalnya Bu Yus, ibu akan memberikan 1 bulan sertifikasi ibu. Nah sekarang itu akan memotivasi siswa. Setuju ya, motivasi siswa. Tapi sekarang akan menimbulkan ketergantungan kan? Iya Pak ya. Nah disitulah Pak, artinya memberikan penghargaan ini juga tidak efektif. Ya, sama seperti orang tua yang dulu anaknya enak, ya mama beli sayur ini uangnya 10.000. Sosoknya mama untuk enak. Pas diminumnya ternyata susunya tidak enak. Ya. Besoknya disuruh lagi belajar, maka si anak tadi akan bertanya,
Untuk saya mana? Nah, pendidikan yang seperti ini sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi kalau dalam bentuk penghargaan itu motivasinya dengan kata-kata, oh, masya Allah, enak sudah belajar ya dengan Wilbis. Gak secontekan tadi, ini 100 semua. Ini contoh, anaknya sudah cantik, baik, rajin, melapor, ibadahnya tepat, dan tidak sombong, ya. Dan nilainya 100. Kita kasih apresiasi semuanya, tepuk tangan. Nah, sebatas seperti itu saya rasa masih konteksnya masih bisa kita pahami, Pak, ya. Oke. Keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju nggak? Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak setuju, Pak? Jawabannya. Tidak setuju, apa aja? Sebetulnya membuat anak merasa bersalah juga tidak enak. Ya, kita saja kalau dibuat merasa bersalah itu tidak nyaman sebenarnya. Jadi baiknya itu kita menyadarkan dulu kesalahannya di mana, terus membangkitkan rasa memperbaiki diri dari anak itu sebetulnya lebih baik kalau menurut saya, lebih efektif. Jadi dia ada komitmen untuk memperbaiki kesalahan. Kalau dibandingkan dengan menghukum, ya beda lagi. Kalau menghukum itu seperti Bapak jelaskan tadi di poin 1, hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak, tetapi malahan membuat anak itu melakukan hal yang tidak seharusnya dan tidak tepat, gitu kan. Terlambat datang ke sekolah tapi disuruh membersihkan WC atau berlari ke lapangan, itu kan tidak efektif. Membuat anak merasa bersalah sebetulnya bukan ini konteksnya. Kita itu membuat anak itu tahu kalau dia itu melakukan kesalahan, terus membangkitkan komitmen dia untuk memperbaiki kesalahan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya dari Pak Raju dengan Bu Emil tadi, apabila itu dibandingkan hukum, saya rasa lebih baik memang memberi dampak yang lebih ringan, yaitu membuat anak merasa bersalah. Ya? Boleh buat? Kenapa? Kalau menurut saya, konsepsinya kalau misalnya kita membuat rasa bersalah itu justru dosa besar. Karena seseorang dengan rasa bersalah itu malah luka dalamnya itu lebih traumatik lagi. Jadi jangan sekali-kali memperbaiki anak dengan metode konsep membuat rasa bersalah itu. Bahkan efek jerahnya kemungkinan seperti bully. Ada anak yang sampai bunuh diri. Jadi sebenarnya membuat rasa bersalah ini jauh lebih parah dibanding hukum. Kalau orang dihukum biasanya kami push up 10 kali selesai. Paling dia sakit hati. Besok-besok tidak ditegurannya lagi. Tapi kalau misalnya dibuat rasa bersalah, kamu bodoh, miskin, orang tuanya miskin atau segala macam, dibahas segala macam, itu luar biasa sakitnya. Karena saya sendiri pernah merasakan seperti itu. Ada guru yang menghukum dengan rasa bersalah. Sampai hari ini saya teringat apa yang diucapkan. Terima kasih. Berarti hal ini harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan sampai hukuman yang kita lakukan itu nanti miskonsepsi, ya. Artinya selama misalnya mungkin pandangan Bu Emil tadi lebih mengungkapkan anak kamu datangnya terlambat, benar? Itu benar atau salah itu kalau datang terlambat, ya? Gitu misalnya, salah Bu. Kenapa salah? Karena tidak tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, artinya kamu merasa bersalah. Iya, saya sangat bersalah. Kamu merasa bersalah rekan-rekan kamu akhirnya terganggu pelajaran gara-gara kamu. Oh iya, mungkin saya rasa kalau batas itu koridornya masih bisa, ya. Atau konteksnya nanti Pak, itu perbuatan kamu sudah tepat atau belum? Iya. Jangan konteksnya salah atau tidak. Cuman kalau misalnya tadi diskonsepsi, benar kata Pak Juli tadi, kamu ini sudah miskin, jelek,
bodoh, ya, komplit lah. Datang sudah terlambat. Menurut ibu atau bapak, ya sudah mati saja. Alhamdulillah besoknya keluar koran mati ya. Nah ini bahaya sekali. Artinya mulutmu harimau. Karena itu ibu-ibu BK ini hati-hati dalam bahasa. Kadang benar. Jadi efek membuat rasa bersalah tadi harus kita gali dengan cara yang positif ya. Jangan sampai kita malah menggoreskan luka yang dalam. Akhirnya dia merasa bersalah dengan mengenaknya, tololnya, miskinnya. Untuk apa aku hidupkan? Dilihatnya Tuhan mangga. Ya, rupanya yang punya Pak Suwardi. Dia minta Pak Suwardi minta mangga, diambil. Begitu sudah jatuh ini semua mangga, diketepnya tangan. Aku ini yang bodoh, salah, aku ini salah. Aku ini tidak pantas itu. Dia jadi mangga. Ya, mangga tadi sudah jatuh semua. Nah artinya konteksnya benar. Ya. Jadi tinggal kita. Jadi kalau misalnya sifat dari ini tidak miskonsepsi, saya rasa merasa bersalah itu dibandingkan menghukum masih lebih efektif. Ya. Tetapi kalau kita sampai miskonsepsi, maka kita juga tidak setuju, ya Pak Rajina. Artinya di situ Bapak Ibu, ya. Tapi karena kita belajar ini, insya Allah tadi sudah mempelajari miskonsepsi, maka kita tidak akan miskonsepsi dalam memberikan pembelajaran tadi. Kalau mau bagus berapil, maka guru itu harus jadi apa berapil? Pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Guru yang bagus itu sebenarnya guru itu bisa menjadi manajer sekaligus menjadi teman dan juga bisa memberikan arahan dan masukan serta nasihat untuk siswa tersebut. Jadi ditambah bonus teman, ya. Tetapi lebih menitik beratkan pada manajer. Ya. Jadi manajer itu bagaimana cara kita mengajar. Anak yang bersalah tadi datang ke kita, dia merasa tepat. Enak loh kalau tempat Bu April, aku ngadu masalah itu ke Bu April, selesai masalah. Iya, jangan ke Pak Suwardi, kalau Pak Suwardi aku lapor, tambah menimpa lagi. Kena tampar, kena siksa, disalahkannya. Tapi ternyata Pak Suwardi ini adalah pembuat rasa bersalah. Oh, ke Bu Maria nih. Tidak dengar, Bu Maria ini hanya pemantau. Dan jadi dia mengikuti aturan itu sesuai dengan aturan yang ada saja. Dia bicaranya ya resmi-resmi saja. Sedangkan permasalahan saya ini harus dilihat berdasarkan sesuatu yang lebih universal. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oh iya, silakan. Barangkali yang saya temui di lapangan Pak sama umumnya dengan yang ada di BK ataupun Pak Miral. Pertama yang ingin kami ingatkan, restitusi itu barangkali harus diingat Pak, tidak semua hal masalah dapat direstitusi. Jadi jika sudah terkena batasan yang berkaitan dengan hukum, maka kriminal itu tidak boleh direstitusi lagi Bapak Ibu, sudah beda ranahnya. Maka ranahnya bukan ranah Bapak Ibu lagi. Jangan coba-coba ikut campur. Misalnya anak mencuri, Bapak Ibu coba ikut restitusi. Bapak Ibu di situ justru mengacaukan berita acaranya di situ. Jadi jangan coba-coba mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum. Itu nanti di moto 3 kalau tidak salah. Kemudian yang saya sangat greget ini sama seperti yang dipikirkan Pak Nira juga. Muaranya nanti kemana Pak? Kalau kita sudah restitusi, tapi ternyata gagal, justru malah kalau ketemu anak yang katakanlah istilah di sini tengkak lah ya, itu kan justru jadi bumerang. Dia bangga, misalnya anak itu dinasihati dan umpan, katakan kata Bu Devi dan Bu Yus tadi ya, iya-iyakannya, justru dia cerita ke kawan-kawan, enak loh. Kalau terlambat paling dinasihat, tepat nanti masuk dengan bangganya.
Ini kan malah menjadi bumerang untuk kita. Nah, untuk hal yang seperti ini, muara penyelesaiannya gimana sih? Atau kembali ke poin disiplin sekolah atau gimana? Saya sampai saat ini masih bertanya-tanya, Pak. Karena sudah saya coba restitusi lagi, ternyata anak ini malah melecehkan seperti itu. Jadi kalau tetap seperti ini, apakah kita harus bikin buku hitam atau gimana? Saya rasa harus ada solusi. Terima kasih, Pak. Sangat baik sekali. Jadi pertama, yang kasus pertama tadi, ya memang benar. Jadi segitiga restitusi itu yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada batas tingkatannya. Artinya kalau tingkatannya itu sudah terbentuk kriminal, maka itu tidak bisa lagi direstitusi. Anak tersebut mencuri, kita bilang sama aja, kita manusiawi. Bapak dulu juga pernah mencuri. Di mana Pak? Mencuri apa? Akhirnya pada saat dia diperiksa di kepolisian, dia akan bilang, saya rasa manusia Pak saya hilang wajar, karena guru saya bilang tadi, dia saja pernah mencuri Pak. Ternyata barang yang dicuri itu yang polisi. Akhirnya gurunya juga tertangkap, terbuka kasusnya. Nah artinya ada batasannya ya untuk restitusi. Yang kedua, segitiga restitusi ini pertama jangan miskonsepsi dulu. Jangan kita melakukan pendekatan itu yang tidak tepat. Karena memang untuk menggali karakter anak yang tulus atau tidak itu yang luar biasa. Artinya apabila ada suatu permasalahan anak yang benar-benar dia bisa kita konseling secara restitusi, maka itu bisa kita lanjutkan. Lalu kita lakukan, sudah berulang kali dia melakukan pelanggaran, konsekuensi, jatuhnya ke konsekuensi. Ada aturan sekolah, mau tidak mau, ya kita terapkan aturan sekolah itu. Seperti misalnya buku hitam, ya, penerapan buku hitam, kita catat, sudah selesai jumlahnya, maka kita adakan rapat, anak ini sudah melakukan pelanggaran. Seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan, ini salah satunya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita tadi memberikan penghargaan dengan reward tadi, kalau tidak, ini yang kita tangkap ini sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Karena akan membentuk karakter anak yang mau asal ada imbalan. Nah, karena itu hati-hati di sini. Jadi dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Oke? Ini saya langsung saja. Nah, di sini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi satu, ganti kerugian, pembayaran atau kembali secara ekonomi pandangan. Kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Tiga, dokumen penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepada keluar dari rahim ibu. Ini restitusi. Ya. Itu restitusi menurut sudut pandang dari ilmu lain. Iya. Jadi dari ilmu kedokteran, itu jangan salah paham dulu. Dari ilmu ekonomi, saya saja awalnya tadi bingung juga. Setelah saya pahami dengan restitusi, oh ini. Lalu apa itu restitusi? Nah ini baru benar. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mulai hari ini, detik ini, aku akan jadi orang yang baik, menghargai lingkunganku, disiplin dan tidak menyakiti dan hormat kepada guru. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, terakhir keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, sekarang kita ubah dengan sistem restitusi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Yaitu untuk mengutamakan keselamatan namanya. Itu restitusinya. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan membuang yang keyakinan kelasnya, membuang sampah di tempatnya? Kita ubah. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Ya. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Disiplin, tepat waktu. Oke? Ini kegunaan restitusi Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu akan mengelilingi secara kontekstualnya sekolah ini. Apabila sekolah ini sudah dimunculkan budaya positifnya, itu akan menimbulkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu akan masuk ke dalam kelas-kelas, memunculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan memunculkan yang namanya peraturan kelas. Ya. Ini contoh kesepakatan kelas. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, dan kepada Bapak Rasuli yang mewakili kepala sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas pandangannya dari pertanyaan dan masukan-masukannya. Semoga ini bukan saja menjadi ilmu bagi saya, tapi dengan saya memunculkan ini, saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian agar timbul budaya positif di lingkungan kita. Apabila ada kata-kata saya yang salah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Allah saya mohon ampun. Usikum bi nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rajuli dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan dengan seksama, dan apa yang sudah diberikan oleh narasumber yaitu Pak Dibri Mansa ini mengenai restitusi, keyakinan dan sebagainya ini sangat mengena dan sangat bermanfaat sekali untuk kami Pak, terutama nantinya pada saat berkaitan dengan siswa. Sebagai rangkuman terakhir itu Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu final atau sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan itu ditarik dari ide-ide positif dari siswa dan seluruh warga kelas. Nanti hal yang diyakini bisa dicapai baru dijadikan keyakinan kelas. Jadi tidak semua kesepakatan kelas dipilih menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu juga harus menerapkan keyakinan kelas di ruang masing-masing. Khususnya wali kelas, saya lihat juga belum menerapkan keyakinan kelas. Tolong dibuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bila perlu dipandu oleh TK. Itu tadi materi aksi nyata dari Pak Ade Burmansa. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi beliau dan juga menjadi iman bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kekurangan itu murni dari kami pribadi, dan apabila ada hal yang baik itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, silakan menikmati snacknya. Ini kami